إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الله جل وعلا في محكم كتابه وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Masyarul hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan Allah Ta'ala muliakan. Alhamdulillah, kita tak henti-hentinya memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Ta'ala atas segala nikmat yang Allah limpahkan pada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga kenikmatan di siang seperti ini. Allah mudahkan urusan kita sehingga kita dapat hadir di majelis yang sama-sama kita cintai ini, dan kita semua kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama Allah Ta'ala catat sebagai amal saleh kita yang kelak akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita. Salam takdim kita sampaikan pada uswah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Jemaah sekalian, tadi sudah disampaikan tema kita pada siang hari ini. Masih ingat Bapak atau sudah lupa? Yaitu basmalah, atau ada lanjutannya. Jadi basmalah lupa semua ya, sebagai pernyataan niat. Basmalah sebagai pernyataan niat. Kita awali bahasan ini dengan landasan syar'i. Landasan syar'i dari tema ini adalah firman Allah Ta'ala di surat yang ke-11. Surat ke-11 itu setelah surat yang ke-10, Bapak ya. Surat ke-10 namanya surat Yunus, yang ke-11 namanya surat Hud. Surat Hud. Nabi Hud itu punya kaum namanya kaum Ad. Kaum Ad. Dan jemaah sekalian, di ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-43 itu menjelaskan kisah tentang Nabi Nuh dan anaknya yang bernama siapa? Kan'an. Ini karena banyak yang diurus, kayaknya banyak yang lupa. Saya nggak tahu lupa atau tawaduk. Tawaduk kayaknya. Mari kita lihat ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, di ayat 41. Silakan dilihat. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Wa qala, dan ia berkata. Siapa yang berkata ini? Yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Nah, di sini saya ingin jelaskan, Pak. Tolong ini dengarkan baik-baik biar nggak salah paham terhadap Al-Quran. Kesan yang muncul ketika di sini diungkapkan waqala irkabu fiha, dan ia berkata. Yang berkata Nabi Nuh, kesan yang muncul seakan Quran ini adalah perkataan Nabi Nuh. Nah, ini jangan sampai salah, Pak.
Karena semua ulama-ulama kita, para mufassirun itu mengatakan bahwa Al-Qur'anu kalamullah, Quran itu adalah firman. Oh, tapi kok ungkapannya wa qala irkabuha? Dan ia berkata, yang berkata siapa tadi? Nabi Nuh. Irkabu, naiklah kalian, irkabu fiha, naiklah kalian di dalamnya. Jadi itu kalau nanti Bapak Ibu belajar ulumul Qur'an, itu ada bahasan tentang khitab. Khitab itu perkataan, kalau dalam konteks Allah itu firman. Dalam bab khitab itu biasanya dibahas 3 komponen. 1 namanya mukhatib, 2 namanya mukhatab, yang ketiga namanya adalah khitab. Ini pernah disampaikan atau belum? Kalau sudah nggak usah disampaikan kayaknya. Kalau belum ya disampaikan. Mukhatib itu orang yang berbicara. Dalam konteks Al-Quran tentunya Allah Ta'ala. Jadi mukhatib, siapa yang berbicara dalam Al-Quran, semuanya itu adalah Allah Ta'ala. Cuma Allah memotret apa yang dilakukan oleh sebagian nabinya dan rasul. Jadi bukan ketika ada waqala irkabu fiha, itu maknanya oh itu kalau gitu Quran perkataan Nabi Hud dong, Nabi Nuh dong. Enggak. Jadi mukhatibnya tetap Allah, tapi Allah memotret apa yang dikatakan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Nah mukhatabnya, itu mukhatabnya macam-macam. Kalau nanti Bapak Ibu lihat dalam Al-Quran, kadang Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, kadang ya ayyuhan nas, kadang ya ayyuhal muzammil, kadang ya ayyuhal muddatsir, macam-macam itu. Jadi yang diajak dialog itu macam-macam. Nah khitabnya itu konten pembicaraan, konten firman itu apa? Itu satu dengan yang lain itu macam-macam. Dalam konteks ayat ini waqala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha, naiklah kamu semua ke dalamnya, itu ke kapal dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Berlayarnya kapal itu sampai kemudian kita berlabuhnya kapal itu, kita terus meneguhkan niat kita di dalam hati kita bahwa kita bisa melakukan itu semua adalah karena izin Allah. Kebayang atau tidak Pak? Ribuan tahun sebelum Masehi itu kira-kira peradaban manusia sudah secanggih ini atau belum Pak? Halo? Belum lah. Tapi bagaimana kita dapatkan penjelasan dalam Al-Quran? Itu ada banjir besar. Sekalipun di sini nanti ada pertanyaan juga. Banjir yang terjadi pada masa Nabi Nuh itu sampai Tanjung Priok atau enggak Pak itu Pak? Halo? Enggak sampai. Terus sampai mana itu? Kejadiannya di mana? Jadi Al-Quran itu didekati oleh para ulama-ulama kita dari multidisiplin ilmu. Satu di antaranya ilmu yang membedah tentang peristiwa-peristiwa masa lalu terkait dengan peninggalan-peninggalannya, itu disebut dengan ilmu arkeologi. Saya pernah belajar ilmu arkeologi dengan seorang ketua arkeologi UI, namanya Dr. Ali Akbar. Jadi yang suka menulis artikel-artikel tentang arkeologi. Itu ternyata memang para ilmuwan, para ahli arkeologi itu rata-rata mereka setelah melakukan penelitian bahwa banjir yang terjadi pada masa Nabi Nuh itu tidak sampai di Tanjung Priok Pak. Karena Pak, Tanjung Priok ini ada sejak kapan Pak? Ada yang tahu atau nggak tahu? Halo? Ini kayaknya bukan asal orang Tanjung Priok ya, makanya nggak pada tahu. Tanjung Priok ini ada setelah Masehi atau sebelum Masehi Pak? Setelah Masehi ya. Setelah Masehi berarti belum ada. Dan mereka mengatakan, para arkeolog mengatakan, banjir yang terjadi pada masa Nabi Nuh itu hanya terjadi di kawasan Mesopotamia. Gampanglah bapak-bapak yang di tangannya itu ada HP itu, dibuka itu di Google, tanya sama Google. Jadi banjir Nabi Nuh ditinjau dari ilmu arkeologi itu ada.
Jadi di situ kita akan dapatkan bahwa sesungguhnya itu terjadi di kawasan Mesopotamia, dan Mesopotamia itu kalau sekarang itu kawasan Irak, Pak. Kawasan Irak. Tapi kita tidak bicara tentang aspek arkeologinya. Tapi lihat bagaimana ungkapan Nabi Nuh alaihissalam, wa qala irkabu fiha bismillahi majriha. Jadi ia berkata kepada para pengikut beliau, irkabu fiha, naiklah kalian di dalamnya bismillah, dengan menyebut nama Allah. Maknanya apa? Motifkan apa yang kalian lakukan ketika naik perahu ini, naik kapal ini karena Allah. Jangan ada motif selain Allah. Naik ke kapal itu bagian dari aktivitas, bagian dari pekerjaan, bagian dari amal. Dan itu para ulama-ulama kita mengatakan, jadi itu pesannya adalah apapun yang kita lakukan dari amal-amal kita, pastikan iringi dengan basmalah. Saya kasih contoh yang lain, Pak, sebelum kita nanti melanjutkan ayat ini. Kita semua hafallah 5 ayat yang pertama kali turun kepada Rasulullah SAW. Namanya surat Al-Alaq. Perhatikan redaksinya. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah. Bismi rabbik, dengan nama Tuhanmu. Tuhan kita siapa? Allah, kan? Jadi artinya apa? Allah pun berpesan kalau kita membaca, apakah itu ayat kauniyah atau ayat Qur'aniyah. Karena semua ulama juga sepakat bahwa sesungguhnya ketika ada kata kerja transitif, kalau dalam bahasa kita disebut dengan bahasa Arab disebut dengan fi'il muta'addi. Kok tidak disebut maf'ul bihinya atau objeknya? Itu memberikan isyarat objeknya bersifat universal. Artinya yang dibaca tidak hanya ayat Quran, tapi juga ayat-ayat kauniyah, alam yang Allah ciptakan ini. Tapi ingat, apapun yang kita baca, motifkan karena Tuhanmu, Tuhan kita adalah Allah Rabbul Alamin. Kita membaca basmalah. Itulah kunci dari tema kita. Setiap aktivitas yang kita lakukan, apapun, pastikan awali dengan basmalah. Enak, Pak. Makan pakai basmalah dengan tidak, itu kira-kira rasanya sama atau beda, Pak? Halo? Rasanya sama, tapi maaf, kondisi psikologis kita akan beda. Kalau orang itu makan tidak pakai basmalah, itu biasanya yang dimakan itu belum tentu halal, Pak. Tapi mosok makan baca bismillah gitu kan, kemudian yang dimakan babi, Pak, itu ada atau tidak, Pak? Ada, ya kan? Baca basmalah tapi yang dimakan misalnya masya Allah empal anjing gitu, kira-kira kok kayaknya nggak ada. Jadi karena apa? Kita menyebut asma Allah, masya Allah. Yang dimakan, yang dihalalkan, termasuk yang sudah bangke-bangke itu tetap baca basmalah. Karena apa? Bangkainya itu halal. Apa bangkai yang halal, Pak? Pakai ikan, masya Allah, dan belalang. Ini kadang-kadang memang kita ini kalau belajar Quran itu harus utuh. Mentang-mentang Al-Quran mengatakan hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir, dihalalkan atas kalian apa? Al-maitah, bangke. Ada orang beli ikan pagi-pagi, ikannya udah mati, bangke kok dimakan. Enggak ada mustasna, ada yang dikecualikan. Apa yang dikecualikan adalah as-samaku wal satu adalah ikan, yang kedua ada belalang. Yang kedua adalah belalang. Jadi dengan demikian bahwa ada mustasna, ada yang dikecualikan. Jadi kalau itu ikan apa sekalipun ia sudah jadi bangkai tetap halal. Dan disitulah kita akan merasakan satu kenikmatan yang sangat luar biasa. Ketika kita memakannya sudah halal, zatnya halal, apalagi kita iringi dengan membaca basmalah. Dan itulah yang juga pernah Rasulullah SAW ingatkan kepada anak tirinya Rasulullah.
Rasul itu punya anak tiri, diantaranya itu namanya adalah Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah itu, ya kan, ia punya ibu namanya Ummu Salamah. Karena bapaknya kan Salamah, bapaknya adalah Abu Salamah, jadi istrinya Ummu Salamah. Jadi gampang Pak, Abu Ahmad istrinya Umi Ahmad, gitu Masya Allah. Jadi kalau Pak Melani istrinya kan Bu Melani kan gitu. Jadi kalau Pak Ahmad ya istrinya Bu. Kalau Nabi Nuh istrinya ya ada namanya lah, ada namanya. Jadi jamaah sekalian, itu istri, itu uminya namanya Ummu Salamah. Ummu Salamah. Nah, apa yang perlu kita pahami terkait dengan kehidupan Umar itu, Umar bin Abi Salamah, kenapa dikatakan sebagai anak tiri Rasulullah? Karena ketika ayahnya yang bernama Abu Salamah itu wafat, akhirnya nanti istri beliau yang bernama Ummu Salamah dinikahi oleh Rasulullah. Awalnya Pak, awalnya sebenarnya si Ummu Salamah agak berat. Beratnya bukannya gak mau Pak, khawatir ngerepotin Rasul, khawatir ngerepotin. Jadi, dan yang kedua ada hal yang perlu kita pahami Pak. Cintanya Ummu Salamah sama suaminya Abu Salamah itu cinta yang sangat luar biasa. Di kalangan para sahabat itu masyhur Pak. Rukun, solid, kokoh gitu kan. Itu kalau bapak-bapak ibu-ibu di tempat tinggalnya itu kan mana pasangan suami yang rukun, suami yang suka berantem itu pada tahu atau tidak Pak? Ya sering tahunya. Paling tidak kalau pas berantemnya hari Sabtu Ahad itu. Kalau berantemnya hari-hari efektif kerja sih nggak tahu lah gitu. Tahu lah mana itu tetangga-tetangga kita yang rukun suami istri, mana yang berantem mulu, mana yang kadang berantem kadang tidak itu kan. Tahu. Jadi sempat Abu Bakar itu ingin menyelamatkan Ummu Salamah. Jadi sahabat itu beda dengan kita Pak. Kita ini kalau punya teman di kantor, maaf, dan teman kita itu adalah ibu-ibu, ketika suaminya meninggal dunia, apa yang kita lakukan? Halo? Kenapa pada diam semuanya Pak? Apa yang bapak-bapak lakukan terhadap teman bapak-bapak sekalian yang maaf, yang wanita, yang ibu-ibu ketika suaminya meninggal dunia? Kan takziah kan? Takziah, setelah takziah ya mendoakan. Tapi kalau para sahabat tidak seperti itu. Rata-rata mereka ingin membantunya, dan cara membantu yang paling aman adalah dengan menikahinya. Maka Abu Bakar pada waktu itu ingin bantunya dengan cara menikahinya. Coba masalahnya, cintanya Abu Bakar sempat bertepuk sebelah tangan. Beliau pengen, tapi Ummu Salamah berargumentasi, saya belum bisa melupakan suami saya. Biasanya memang kalau laki-laki sama perempuan itu sama atau beda Pak? Dari sisi melupakan Pak. Halo? Mana cepetan suami atau cepat istri itu melupakan pasangannya Pak? Cepetan suami kok. Memang Bapak punya pengalaman Pak ya? Oh belum. Ya kebanyakan seperti. Tapi ya juga tergantung suami, tergantung istrinya, dan juga tergantung suaminya. Kalau dua-duanya soleh sih insya Allah agak susah. Ketika ditolak, dan sahabat itu kalau cintanya ditolak itu biasa saja. Gak seperti maaf bapak-bapak sekalian itu pasti gondok Pak, pasti makel Pak itu. Enggak, biasa saja. Abu Bakar itu biasa saja. Ini kan gak takdirnya kan, pasti ada kebaikan. Jadi sahabat itu Masya Allah, takdir baik dalam pandangan mereka, takdir buruk dalam pandangan mereka. Itu mereka husnudzonnya kepada Allah itu luar biasa, sangat luar biasa itu sahabat. Maka hidupnya itu bahagia. Ketika kemudian Umar ditolak, Abu Bakar ditolak, Umar maju Pak, ditolak juga Pak. Nah setelah Abu Bakar ditolak, Umar juga ditolak, akhirnya Rasulullah maju. Pertanyaan saya, kira-kira kalau yang menginginkan Rasul, kira-kira ditolak atau diterima Pak? Masuk dinikahi Rasul nggak mau Pak? Tapi awalnya beliau berkata begini, ya Rasulullah, aku ini wanita yang sudah berumur. Aku ini janda dengan banyak anak-anak yatim ya Rasulullah. Dan aku ini
wanita yang tipologinya cemburuan. Tapi Rasul dilawan. Rasul kan punya sifat namanya fatona. Fatona itu artinya apa, Pak? Cerdas. Maka ketika Ummu Salamah berkata begitu, Rasul berkata, wahai Ummu Salamah, kalau kamu katakan kamu itu wanita yang sudah aku ini lebih tua dari kamu. Masuk akal atau Pak? Logikanya Pak? Masuk akal juga. Kalau kamu janda dengan banyak, tenang saja, aku akan memohon kepada Allah kebaikan-kebaikan untuk anak-anak kamu. Enggak berkutik Pak itu. Kalau kau katakan bahwa kau itu wanita yang tipologinya cemburuan, aku tinggal minta sama Allah agar Allah tidak menjadikan engkau wanita yang sukanya cemburuan. Jadi secara psikologis itu, maaf, Ummu Salamah tahu. Apalagi di situ juga ada seorang wanita yang sangat dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya Khadijah radhiyallahu anha, yang tidak lain adalah Aisyah. Jadi tahu. Khawatir nanti ia cemburuan, maka kemudian di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutarakan argumentasinya, dan kemudian ia menikah dengan Ummu Salamah. Nah, anak-anaknya sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, anak tirinya itu satu saat makan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu nanti ada kaitannya dengan basmalah. Makan itu ngawur, Pak, yang namanya anak kecil. Maka kemudian Umar mengatakan, Rasul berkata, ya gulam, wahai anak kecil sayang. Tapi bapak-bapak nggak usah kalau panggil anak kecil yang gulam, malah nggak tahu Pak itu. Ya silahkanlah panggil dengan gulam. Itu intinya bahasa kasih sayang Pak. Kalau orang Jawa ya le sini le itu. Kalau perempuan duk sini duk itu. Kalau Sunda neng sini neng. Kalau laki-laki jang sini jang. Kalau Betawi laki-laki, masya Allah, anak ganteng-ganteng dipanggil tong Pak. Entong sini entong. Tapi kan biasanya kita ini suka apa? Suka meringkas Pak. Entong dipanggil tong, masya Allah. Kasihan juga itu Pak. Kalau perempuan dipanggil neng sini neng. Itu panggilan gulam. Sambillah, kalau kamu makan, bacalah basmalah. Makan itu kan aktivitas. Makan itu kan amal Pak. Makan itu adalah perkara yang masuk dalam kategori sunnah. Karena apa? Beberapa ulama itu ada yang mengatakan tidak ada yang namanya hukum mubah, itu nggak ada. Kenapa? Ketika seseorang itu melakukan perkara mubah, itu dia akan terselamatkan dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti. Makan, ya kan? Tidur itu mubah atau tidak, Pak? Mubah. Makanya kalau di sini itu ada yang tidur itu saya biasa, itu mubah. Awalnya mubah, tapi ia menjadi sesuatu yang berhukum sunnah. Karena apa? Ketika ia meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, dapat pahala atau tidak? Dapat. Ya, kalau orang tidur melakukan maksiat, nggak tidur melakukan maksiat, kalau dia tidur kan berarti dia berhenti dari maksiat kan? Dapat pahala atau tidak, Pak? Dapat pahala. Berarti bukan mubah. Mubah itu nggak dapat pahala, Pak itu. Sebagian ulama berkata seperti itu. Walaupun memang sekali lagi tidak semua ulama sepakat bahwa hukum itu ada 4, tapi yang masyhur itu mubah, termasuk hukum hukum taklifi. Hukum taklifi ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada haram dan makruh. Nah, itu Rasul katakan sambillah. Kalau kau makan, bacalah basmalah. Wa kul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan kamu. Wa kul mimma yali, dan makanlah yang dekat dari. Tapi ini juga jangan dipahami letterlek juga, Pak. Kalau kita sudah mulai sadar, sudah masuk MPP, misalnya ini saya nggak nyindir, jangan PP Pak ya, nggak nyindir. Misalnya namanya juga contoh kan, gitu kan. Nah, pas satu saat Sabtu ada acara resepsi. Nah, biasanya kalau di gedung itu kan makanannya biasanya nggak ninggalin yang disebut dengan kambing guling. Ternyata bapak-bapak ini paling dekat ya di ruang walimah atau resepsi itu adalah kambing guling, Pak. Gimana? Langsung makan kambing guling atau dilihat dulu, Pak itu?
Misal, iya salaman dulu. Maksud saya setelah salaman, pas dekatnya kambing guling, ini kita sadar umur kita sudah 57, sudah 58. Pertanyaannya, langsung ngambil guling karena dekat atau pindah ke tempat lain, Pak? Ke tempat lain. Ya, karena apa? Ada mudarat di situ. Ini dekat tapi kan mudarat, Pak. Ya kalau dikit sih nggak apa-apa sih. Gitu. Dikit tapi rasanya enak, biasanya nambah lagi. Ada seorang jemaah saya dulu sempat ngajar di komplek Angkatan Laut. Ada 2 tahun itu rutin saya ngajar di RW itu, pengajian RW itu. Jadi pas nggak lagi ngajar di situ, itu ada jemaah saya yang dia satu saat ada acara tasyakuran teman pengajiannya. Itu saya dimintai ceramah di situ dan beliau hadir. Saya dapati malah ternyata beliau sudah didorong pakai kursi roda, tapi yang dorong itu yang saya salut itu istrinya, Pak. Istrinya, Masya Allah, sayangnya luar biasa. Jadi ada istri-istri yang begitu luar biasa sayangnya sama suaminya. Jadi sekalipun suaminya dalam keadaan stroke itu masih cinta, itu luar biasa. Itu cinta yang benar. Tapi ada juga kan wanita ketika suaminya stroke kemudian ditinggalin, ada atau tidak, Pak? Iya. Oh, kayaknya banyak yang tahu sih, Pak, itu. Ya kan ada juga kan, Pak? Oh, didorong warisannya banyak, karena warisannya banyak itu ya. Insyaallah enggak lah, bukan karena itu. Di sono ya, baik. Jadi apa yang terjadi? Waktu itu saya tanya, ini gimana ceritanya Bapak kok bisa begini? Tapi sama jemaah yang lain. Ceritanya Ustaz, pas hari Sabtu itu, kalau makan yang dekat dari posisi kita, wah pas resepsi ternyata yang paling dekat kambing guling. Nah waktu itu masih sehat. Nah ternyata ngincipin dikit cocok, akhirnya 1 piring. 1 piring selesai, alhamdulillah dengan izin sehat. Besoknya masih sehat, Pak. Hari Ahadnya ada acara resepsi lagi, yang dekat kambing guling lagi, Pak. Dan rasanya sama, akhirnya makan lagi, Pak. Nah besok Senin subuh itu jamaah pulang dari masjid kaget, di rumah beliau itu di depannya ada ambulan, ternyata beliau terkena stroke. Makanya saya katakan, kulu washrabu wala tusrifu. Silahkan makan, silahkan minum, yang tidak boleh adalah berlebihan itu bisa dari sisi kadarnya, bisa dari itu memang sesuatu yang halal, tapi ada rambu-rambu secara medis yang harus dihindari. Misalnya nih, bapak-bapak kalau pagi-pagi pas hari Sabtu, hari Ahad, habis pengajian di masjid pulang-pulang, itu kalau disiapkan oleh istri bapak sekalian atau ibu-ibu misalnya, nyiapkan untuk suaminya, biasanya singkong rebus atau singkong goreng, Pak. Itu kalau bapak-bapak diberi opsi, disuruh milih yang mana? Yang rebus atau singkong rebus atau singkong goreng, Pak? Goreng. Kenapa itu, Pak? Enak. Padahal bagusnya itu yang mana? Yang rebus atau yang goreng, Pak? Yang rebus. Ini udah tahu yang bagus yang rebus, tapi yang dipilih yang goreng. Ya enak kan memang, tapi efek ke kesehatan kan nggak bagus, Pak. Ini kita itu sebenarnya itu tahu itu. Ini baik, ini enggak, itu kita tahu. Sebenarnya boleh saja, tapi jangan berlebihan. Tapi masalahnya kalau sudah satu itu biasanya, apalagi kalau gorengannya isi itu dengan cinta, Pak, dengan keikhlasan, rasanya beda itu. Akhirnya makanya banyak, itu yang bahaya. Silahkan makan, tapi jangan israf, jangan berlebihan. Jadi ini yang perlu kita pahami. Yang kedua, saya ingin mengutip ayat yang lain terkait dengan basmalah. Sekalipun memang ayatnya ini akhirnya nggak tuntas ya, karena waktu kita, saya pengennya sih sampai jam 3 gitu, Pak, tapi ya karena memang waktu kita sampai jam 1 ya gitu. Ada ayat yang lain di situ diungkapkan membaca dengan basmalah. Itu ada dalam surat An-Naml surat 27. Ayatnya ada ayat yang ke-30, di situ ada kata bismillah. Perhatikan, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Perhatikan baik-baik. Innahu min Sulaiman. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman,
Yang isinya apa? Ungkapan wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya isinya adalah ungkapan yang yaitu dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu nulis surat, itu Nabi Sulaiman itu saja menggunakan prolog bismillah. Apalagi kita ini bekerja. Kalau kita bekerja, kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan basmalah itu jangan di lisan saja, Pak. Basmalah itu pastikan dia harus kita hayati, kita hujamkan dalam qalbu. Bahwa apa yang kita lakukan ini kita harus pakai niat, dan pastikan niat ini yang menentukan diterima atau tidaknya amal kita. Dan pastikan setiap kebaikan itu kita prologi dengan baca basmalah. Rasulullah SAW katakan, kullu amrin dhi balin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta'. Hadisnya hadis dhaif, tapi para ulama-ulama hadis mengatakan karena redaksinya itu berbilang ada beberapa, maka hadis ini yang semula dhaif naik tingkat menjadi hasan li ghairihi. Kalau bapak-bapak belajar ilmu hadis, hasan itu ada dua, ada hasan li dzatih, ada hasan li ghairihi. Hadis hasan li ghairi itu adalah akumulasi dari hadis-hadis yang dhaif. Kullu amrin dibali la yubda bi bismillah fa huwa aqta'. Nanti dalam riwayat yang lain dikatakan kullu amrin dibali la yubda bi bismillah fa huwa abtar. Karena ini ada jalan yang lebih dari satu dan menguatkan satu dengan yang lain, maka hadis yang semula dhaif ia naik level menjadi hasan li ghairi. Dan ini semua menguatkan kembali bahwa pastikan aktivitas apapun, apakah itu kerja atau yang lainnya atau amal apapun, pastikan prologi dengan basmalah. Dan itu adalah manifestasi dari niat, implementasi dari niat. Kita ini niatkan karena Allah tidak. Dan saya ingin sampaikan, amalan-amalan yang kita tidak niatkan karena Allah itu akan zero, akan nol. Inilah pentingnya kita ngaji. Sehingga apa? Ketika ngaji seperti ini, maka apa yang kita lakukan di kantor ini tidak hanya merupakan hal yang bersifat duniawi, tapi ketika kita niatkan adalah karena Allah, maka kita juga akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mendapatkan ketika bekerja, kemudian kita mendapatkan gaji, dan setelah itu kita gunakan untuk menginfaki, menafkahi keluarga kita, maka itu juga dinilai pahala oleh Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita semua bisa merawat niat kita dalam bekerja ini karena Allah, sehingga dengan kita meniatkan karena Allah itu akan lahir spirit bekerja yang sangat luar biasa. Dan karena apa ya? Kita menghadirkan spirit kerja yang sangat luar biasa. Karena kalau kita niatkan karena Allah, maka pada akhirnya kita juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.